Dari Rotterdam, Belanda ke Purworejo, lalu ke Surakarta, lalu ke Yogyakarta, Dr. Schurer melakukan kepemimpinan kolektif bersama penduduk setempat Yoram dan Sambio mengelola kehidupan rumah dan klinik. Inilah Rumah Sakit Petronila yang disebut sebagai Rumah Sakit Pitulungan pada waktu itu. Dr. Price, penerus dari Schurer, masih menggunakan cara memimpin yang sama. Rumah dan klinik dipenuhi doa dan pelayanan kepada orang sakit dengan pembayaran natura dari pasien seadanya. Salam sejahtera warga Yakum, saya Fredo. Kita akan bersama-sama masuki Yakum Fellowship untuk mengawali kerja kita pada hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa memohon bimbingan Tuhan ketika kita menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir ya Tuhan, memenuhi hati dan pikiran kami. Dan biarlah setiap firman yang boleh kami dengar dapat menjadi pembimbing dan penerang bagi setiap aktivitas kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Namun saya akan membacakan untuk kita semua dari ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Lukas 10 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, jika debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Dalam surat kepada sinode di Belanda, Dr. Schurer pernah menuliskan keluhan. Namun yang menarik di antara keluhan itu, di akhir ada penutup yang bisa kita simak. Yang beginilah dia menulisnya. Kegelapan dan kebingungan boleh berkecamuk di sekitar kita, tetapi kita tidak khawatir selama Allah daripada terang, yang juga Allah daripada ketertiban, memberi bukti kehadirannya menyertai kita di Jawa Tengah. Bukan perhitungan-perhitungan politik atau kecerdasan pemikiran yang mendorong majunya pengabaran Injil, melainkan suatu tata kerja berdasarkan kehendak Kristus akan membawa keluhuran nama Allah. Itulah yang mengajar kita menaruh kasih sayang, mengajar kita tata derita, mengajar kita bertekun, ya semua yang untuk bekerja di kebun Tuhan. Kenapa Schurer mengeluh? Dr. Schurer pernah ditolak ketika dia ingin melakukan karyanya di Surakarta, namun dia tak patah arang manakala dia melakukan perjuangannya di Yogyakarta, akhirnya membuahkan hasil ketika dia diterima oleh masyarakat. Banyak hal yang dilakukan Dr. Schurer sehingga tidak sedikit orang yang melakukan juga apa yang diperintahkannya, seperti menjaga kebersihan, seperti menjaga kesehatan, lalu mulai merubah hidupnya. Dr. Schurer tidak hanya menolong mereka yang sakit untuk menerima obat, namun Dr. Schurer rupanya memperkenalkan wajah kasih Allah kepada mereka. Dan untuk itulah kita bisa melihat dan kita patut bersyukur bahwa Yakum berada di garis atau berada di dalam jalan sejarah yang sejalan dengan apa yang dilakukan Dr. Schurer. Maka kali ini ketika kita diajak untuk belajar tentang Schurer, kita belajar untuk mengingat kembali, menghayati kembali panggilan Dr. Schurer. Ayat yang kita pakai merupakan ayat yang dipakai juga ketika Dr. Schurer diutus di dalam sebuah persidangan sinode. Ketika dia diutus sebagai dokter sekaligus menjadi penginjil, sekaligus menjadi pendeta yang mewartakan firman Tuhan. Dan yang menarik, manakala dia harus memilih bahwa dia harus menjadi pendeta atau menjadi dokter, Dr. Schurer memilih untuk menjadi dokter.
karena dia bisa langsung melayani kepada masyarakat. Kita bersyukur karena Rumah Sakit Bethesda sebagai prasasti yang ditinggalkan oleh Dr. Scourer dan menjadi saksi bentuk nyata dari karya gereja itu masih lestari hingga saat ini. Dan wajah itu sudah selayaknya kita lestarikan juga di dalam karya Yakum yang secara umum kita merepresentasikan kabar baik dari Allah. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih warga Yakum, belajar tentang Scourer tidak jauh dari kata tetulung. Kata tetulung sudah sering didengar, kata tetulung sudah sering diajarkan. Namun cara berpikir tentang tetulung itulah yang perlu kita cermati. Karena seringkali sejarah hanya dilihat sebagai data atas fakta, sejarah hanya dilihat sebagai kumpulan-kumpulan data yang hanya diingat, yang hanya dihafalkan baik nama tahun atau nama orangnya. Sementara tidak heran bahwa Bung Karno pun pernah mengkritik dengan mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Bukan melupakan tetapi jangan meninggalkan sejarah. Cara berpikir itu dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia ini bersifat menyejarah. Dia berada di dalam sebuah alur waktu dan ruang yang membuat dia bisa memaknai keberadaannya. Manakala orang tercerabut atau manakala orang lupa dengan itu, orang bisa kehilangan orientasinya. Maka sekarang tantangan yang berat, tantangan yang besar bagi Yakum adalah untuk menghidupi kembali jalan sejarahnya. Ketika kita mau menghayati diri sebagai karya Tuhan, bagian dari karya gereja untuk memuliakan Tuhan, kita juga harusnya juga mengingat bahwa kita berada di dalam perjalanan pewartaan Injil, yang itu sudah dilakukan oleh Dr. Scourer di awal. Dan sekarang kita sebagai penerusnya, sebagai pewaris itu memiliki tanggung jawab sejauh mana pekerjaan-pekerjaan kita itu bisa meluhurkan Allah. Dalam kutipan suratnya, Dr. Scourer tidak berpikir tentang betapa besar nama dia akan dikenang, tidak berpikir soal betapa besar karya yang akan dia lakukan, namun dia hanya berfokus supaya setiap orang yang bekerja dapat melihat bahwa dirinya di setiap bagian, di setiap kemampuannya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan karyanya. Maka menyembuhkan orang tidak berarti harus selalu di rumah sakit dan memberikan obat dan memberikan pemeriksaan. Namun kita sebagai satu bagian dari Yakum, kita bisa melihat bahwa setiap kita, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terbelakang sampai dengan yang terdepan, kita semua dipakai melalui karya Tuhan. Kita dengan setiap kemampuan kita dipakai untuk menyembuhkan. Maka marilah kita bersyukur karena tetulung itu semestinya tidak hanya menjadi tagline, tidak hanya menjadi jargon saja, namun biarlah tetulung itu juga menjadi daya penggerak kita dalam melakukan karya pekerjaan kita di tempat kita masing-masing, supaya kita pun dapat ikut ambil bagian untuk menyembuhkan setiap orang. Kiranya kita bisa selalu diberkati Tuhan dan diberikan daya itu untuk menyembuhkan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur karena kami boleh menyaksikan bahwa karya Tuhan itu masih lestari. Kami boleh melihat bahwa Rumah Sakit Bethesda boleh masih berkarya dengan alur sejarah itu. Kami bersyukur karena melalui Dr. Scourer kami boleh belajar dan kami boleh terus mengembangkan diri. Menjelang peringatan ulang tahun dari Rumah Sakit Bethesda, baik Rumah Sakit Bethesda yang ada di Yogyakarta dan di Wonosari, kami bersyukur karena Tuhan boleh menjadikan rumah sakit ini cermin dari wajah Allah. Dan juga Rumah Sakit Sinar Kasih yang beberapa waktu yang lalu melakukan ulang tahunnya, ya Tuhan, kami bersyukur karena setiap rumah sakit dari Yakum ini pun dapat menjadi bagian dari wajah kasih Allah. Kami bersyukur bahwa setiap kami, para pekerja di lembagamu ini, boleh memberikan diri kami, memberikan hati dan komitmen kami untuk terus melayani sebagaimana diteladankan oleh Dr. Scourer, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan bagi keluhuran Allah. Kami serahkan ya Tuhan setiap diri kami di dalam setiap pergumulan kami, biarlah Allah yang membentuk kami dan Allah juga yang akan memberikan berkat kecukupan bagi kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.